Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Muhammad Khalid Mawardi selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar bisnis. Perkenalkan, nama saya Anaya Khalifa Bestari Panigoro dari program studi pariwisata jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Kali ini saya akan memaparkan artikel saya yang berjudul Teknologi Informasi e-tourism sebagai strategi digital marketing dalam pengembangan bisnis pariwisata. Memasuki industri 4.0 yang merupakan tren evolusi terbaru yang melibatkan Internet of Things, menggambarkan bagaimana di masa sekarang ini hampir semua hal dapat dilakukan melalui teknologi yang berkembang berupa digital. Revolusi industri 4.0 merupakan kelanjutan dari era sebelumnya dengan menyempurnakan teknologi karena menghubungkan dunia melalui aplikasi digital. Hampir semua bidang telah menggunakan teknologi digital, sama halnya pada bidang pariwisata. Perilaku wisatawan pun berubah ketika melakukan pencarian, tujuan perjalanan, serta memberikan ulasan mengenai pengalaman perjalanan yang telah dialami melalui akun media sosial. Dari teknologi yang berkembang inilah bidang pariwisata dapat memanfaatkannya untuk dijadikan sebagai strategi di pengembangan bisnis pariwisata, salah satunya melalui metode pemasaran secara digital atau digital marketing. Digital marketing merupakan kegiatan pemasaran atau promosi suatu produk dan jasa yang dilakukan melalui media digital. Tujuan pemasaran ini adalah menjangkau sebanyak-banyaknya pelanggan dengan cara yang efisien dan relevan. Digital marketing yang mencakup periklanan daring, surat elektronik, pesan elektronik, optimasi mesin pencarian, mempunyai kemudahan interaksi dengan konsumen, cukup murah dan mempunyai tenggang waktu yang cepat untuk dapat mempromosikan produk atau layanan, dapat menjangkau konsumen yang luas dikarenakan penggunaan teknologi oleh konsumen, kemampuan untuk menjadi viral, komunikasi interaktif, dan respon dan ulasan dapat diberikan kapan saja. Oleh sebab itu, strategi pemasaran digital ini sangat efektif digunakan bagi bidang pariwisata, di mana yang kita tahu juga sekarang ini informasi bisa dengan mudahnya didapatkan hanya melalui gadget yang dimiliki masing-masing orang. Dampak dari internet sendiri terhadap bidang pariwisata, karena dengan internet, pelanggan semakin dimudahkan mulai dari mencari informasi, ulasan, bahkan hingga ke bagian pemesanan. Untuk e-tourism sendiri, terdapat beberapa bidang lagi. Yang pertama ada e-airlines. Salah satunya di Indonesia, yaitu Garuda bekerja sama dengan Sabre Travel Network Indonesia yang telah memperkenalkan Computer Reservation System atau Central Reservation System atau CRS, yaitu sistem reservasi komputer yang digunakan untuk menyimpan dan mengambil informasi dan melakukan transaksi terkait dengan perjalanan udara. Kemudian ada e-hospitality. Hospitality sendiri memiliki arti sikap keramah tamahan dalam artian merujuk pada hubungan guest atau tamu dan host atau tuan rumah atau penyedia jasa, dan juga merujuk pada aktivitas atau kegiatan keramah tamahan, yaitu penerimaan tamu dan pelayanan untuk para tamu dengan kebebasan dan kenyamanan. Kemudian ada e-tour operators. Untuk bagi para operator tour yang perlu terus-menerus berinteraksi dengan semua mitra, termasuk mitra penyedia akomodasi dan transportasi, pengenalan internet, intranet, dan extranet sebagai alat strategis memiliki sejumlah manfaat bagi operator tour. Kemudian ada e-travel agencies dengan mengintegrasikan back office bagian akuntansi, pemantauan komisi dan HRD, dan fungsi front office, history dari pelanggan, rencana pembangunan, tiketing, dan komunikasi dengan pemasok. Agen perjalanan telah mencapai kenaikan yang signifikan dalam efisiensi dan penghematan biaya. Sistem CRM membantu agen perjalanan dalam melacak aktivitas efisiensi, kontrol, dan daya saing. Kemudian ada e-destinations. Untuk di bidang ini sudah digunakan Destination Management System atau DMS untuk mengintegrasikan seluruh tourism supply di tujuan perjalanan. Kontribusi DMS terhadap manajemen strategis dan pemasaran ditunjuk dengan kemampuan untuk mengintegrasikan semua pemangku kepentingan di tujuan perjalanan dan untuk mencapai pasar global. DMS menawarkan informasi yang inovatif dan memfasilitasi sistem pemesanan. Kemudian kita masuk ke strategi dari digital marketing sendiri.
Untuk yang pertama itu bisa menggunakan situs. Situs adalah tempat penyimpanan data dan informasi berdasarkan topik tertentu, kumpulan dari halaman situs yang saling berkaitan. Situs harus mencakup keinformatifan, interaktif, dan menarik, dan juga harus mengambil minat dan partisipasi pelanggan sebagai bahan pertimbangan. Untuk mengambil informasi tentang preferensi mereka dan kemudian menggunakan informasi tersebut untuk menyediakan komunikasi dan layanan terbaik. Contoh situs yang sering digunakan di Indonesia yaitu ada Booking.com, Trivago, Traveloka, dan Agoda. Kemudian melalui media sosial. Media sosial merupakan media komunikasi daring yang memudahkan penggunanya berbagi informasi, foto, dan video. Maraknya media sosial di hampir semua kalangan usia dapat membantu dalam peningkatan jumlah wisatawan karena merupakan sarana efektif dalam berpromosi. Informasi yang diperoleh dari media sosial bersifat real-time sehingga dapat secara langsung muncul di timeline follower dan dapat meningkatkan penjualan dengan lintas secara langsung ke situs wisata. Media sosial yang sering digunakan di e-tourism ini adalah Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube. Kemudian ada media transportasi. Sekarang ini media transportasi online sudah menjadi pilihan terbaik selain untuk mengurangi berkendara dengan kendaraan pribadi agar menghindari kemacetan dan juga polusi. Media transportasi online juga memudahkan wisatawan untuk perjalanan menuju tempat wisata. Media transportasi online yang banyak digunakan yaitu ada Grab, Grabbike, dan GrabCar, dan juga Gojek, GoRide, dan GoCar. Media transportasi online unggul karena kecenderungan wisatawan yang memilih mode transportasi daring dan tentunya dengan keselamatan, ketepatan waktu, dan kenyamanan. Kemudian ada memasang iklan secara daring. Seperti yang diketahui, sekarang ini hampir semua kalangan usia sudah dimudahkan untuk memperoleh informasi dari platform digital. Bisnis wisata akan semakin mudah dikenal oleh wisatawan mancanegara apabila tempat wisata memasang iklan melalui media daring. Salah satu contohnya yang digunakan oleh negara Cina yaitu media iklan Baidu yang hampir digunakan masyarakat Cina sendiri. Promosi tersebut dapat berisikan destinasi-destinasi terbaik yang ada di negara tersebut. Kemudian ada forum diskusi. Strategi lainnya yang dapat digunakan yakni melalui forum diskusi. Saat ini wisatawan banyak yang menuliskan ulasannya dan berpotensial untuk dijadikan keputusan untuk melakukan perjalanan dari ulasan sebelumnya tersebut. Penyebaran pesan terkait pariwisata menjadi sangat penting bagi industri pariwisata karena tentunya akan mempengaruhi tempat wisata tersebut. Forum juga dikenal sebagai message board atau diskusi kelompok yang menyediakan fitur yang relevan untuk berbagi pendapat berhubungan dengan perjalanan wisata. Beberapa forum diskusi secara daring yang biasa digunakan adalah Kaskus, Quora, Reddit, dan lain sebagainya. Kemudian strategi selanjutnya yaitu aplikasi mobile. Perkembangan teknologi yang sangat pesat juga berhasil mengembangkan aplikasi mobile yang berdampak besar bagi industri di bidang pariwisata. Pengguna telepon genggam dapat dengan mudah mengakses informasi dimanapun dan kapanpun itu. Kemudahan yang didapatkan dikarenakan aplikasi mobile yang telah melakukan sistem personalisasi terhadap pelanggannya yang mempunyai akun di aplikasi tersebut dan memudahkan pencarian hotel, jadwal perjalanan seperti di kereta api atau pesawat terbang, pilihan restoran dengan menampilkan pilihan yang pernah sebelumnya terpilih melalui riwayat pemesanan untuk menghemat waktu. Salah satu beberapa aplikasi mobile yang sering digunakan yaitu ada tiket.com dan KAI Akses untuk pemesanan kereta api. Dari artikel ini dapat disimpulkan bahwa penting memberikan perhatian dalam pengembangan e-tourism karena teknologi informasi memainkan peran utama dalam pengembangan pariwisata dan karena itu perlu adanya perhatian yang lebih untuk selalu memperbaharui dan meningkatkan industri pariwisata dengan teknologi informasi terbaru. Maka demikian, pemerintah perlu lebih memperhatikan lagi seberapa pentingnya teknologi informasi dalam bidang pariwisata di era ini, mulai dari upgrade-nya dan dikembangkan ke era selanjutnya. Karena platform digital sekarang ini sudah semakin marak dan pastinya menjadi salah satu strategi yang tepat yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan bisnis pariwisata. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.